Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Yulia Febrianita. Kali ini kita akan membahas topik peran dan fungsi dari si perawat itu apa. Nah, kalau zaman dahulu perawat itu dituntut bagaimana dia meningkatkan kualitas pengetahuan, terus keterampilannya seperti apa dalam pelayanan kesehatan. Nah, yang setelah perawat ini berkembang, maka sekarang perawat itu lebih banyak dituntut untuk penekanannya itu lebih dalam peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan memandang klien itu secara komprehensif. Nah, kalau perawat itu tugas dan fungsinya itu nanti yang seperti kita pelajari itu ada yang namanya biopsikososio-kultural. Nah, sangat banyak fungsi dan peran dari perawat. Oke, mari kita simak. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran dari topik ini, yaitu teman-teman dapat nantinya menjelaskan pengertian peran perawat, pengertian perawat profesional, peran perawat profesional, fungsi perawat profesional, wewenang keperawatan, dan menjelaskan tugas dan tanggung jawab perawat. Baik, sebelum kita masuk ke peran perawat, sedikit gambaran di masa lalu. Pada masa lalu itu, pelayanan di bidang keperawatan lebih menuntut perawat untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan pada klien yang memerlukannya. Nah, ini merupakan yang fungsi spesifik keperawatan pada masa lalu. Namun sekarang telah terjadi perubahan peran perawat menjadi lebih luas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan memandang klien itu secara komprehensif, baik pada kondisi sehat maupun sakit. Peran yang harus dilakukan perawat sekarang ini meliputi pemberi perawatan, pembuat keputusan klinik, pelindung, advokat bagi klien, manajer kasus, rehabilitator, pembuat kenyamanan, komunikator, dan pendidik. Nah, jadi bisa kita di sini lihat apa pengertian peran perawat. Sebelum kita bahas tentang peran perawat itu, alangkah baiknya kita tahu dulu pengertian dari peran. Peran itu diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari profesi maupun dari luar profesinya yang bersifat konstan. Nah, selanjutnya, siapa yang disebut sebagai perawat atau perawat profesional? Apakah ada yang tahu? Nah, beberapa ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang pengertian perawat. Tetapi pada prinsipnya mempunyai persamaan seperti pada pendapat berikut ya. Menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, menyatakan bahwa perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Kalau menurut Taylor, dia mendefinisikan perawat adalah seorang yang berperan dalam merawat atau memelihara, membantu dengan melindungi seseorang karena sakit, luka, dan proses penuaan. Kalau menurut ICN atau International Council of Nursing, perawat itu adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan, yang memenuhi syarat serta berwenang di negeri bersangkutan untuk memberikan pelayanan keperawatan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pelayanan penderita sakit. Menurut keputusan Menteri Kesehatan nomor 1239 tahun 2001 tentang registrasi dan praktik perawat, pada pasal 1 ayat 1 dia bunyinya perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, seorang dapat dikatakan sebagai perawat
dan mempunyai tanggung jawab sebagai perawat, manakala yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya telah menyelesaikan pendidikan perawat baik di luar maupun di dalam negeri. Dengan kata lain, orang yang disebut perawat itu bukan dari keahlian turun-menurun ya, melainkan dengan melalui jenjang pendidikan perawat. Nah, setelah kita tahu apa definisi peran dan apa definisi perawat profesional, sekarang menjadi pertanyaan, apakah Anda sudah profesional dalam menjalankan peran Anda? Apakah Anda tahu apa sesungguhnya peran Anda sebagai perawat? Nah, peran perawat itu diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi. Keperawatan yang bersifat konstan. Menurut ahli, peran perawat itu ada berbagai macam. Nah, peran perawat menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989 yang pertama itu adalah pemberi asuhan keperawatan. Nah, dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberian pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan dari yang sederhana sampai dengan kompleks. Yang kedua yaitu peran perawat itu adalah sebagai advokat pasien atau klien. Dengan menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberi pelayanan atau informasi lain, khususnya dalam pengambilan persetujuan atau tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien, mempertahankan dan melindungi hak-hak pasien. Yang ketiga yaitu peran sebagai pendidik atau edukator. Perawat itu bertugas memberikan pendidikan kesehatan kepada klien, dalam hal ini individu, keluarga, serta masyarakat sebagai upaya menciptakan perilaku individu atau masyarakat yang kondusif bagi kesehatan. Untuk dapat melaksanakan peran sebagai pendidik, ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki seorang perawat sebagai syarat utamanya, yaitu dia harus berupa mempunyai wawasan ilmu pengetahuan yang luas, terus kemampuan berkomunikasi, pemahaman psikologi, dan kemampuan menjadi model atau contoh dalam perilaku profesional. Nah, peran yang berikutnya adalah koordinator. Dengan cara mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga pemberi pelayanan kesehatan itu dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya kolaborator. Nah, kolaborator di sini itu dilakukan karena perawat itu bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapis, ahli gizi, dan lain-lain. Jadi itu berupaya untuk mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan, termasuk untuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Peran berikutnya itu adalah konsultan. Nah, perawat itu sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Peran berikutnya adalah sebagai manajer atau pengelola. Perawat itu mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengelola layanan keperawatan di semua tatanan layanan kesehatan maupun tatanan pendidikan yang berada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan konsep manajemen keperawatan. Selanjutnya, peran yang terakhir adalah sebagai peneliti dan pengembang ilmu keperawatan. Sebagai sebuah profesi dan cabang ilmu pengetahuan, keperawatan ini harus terus melakukan upaya untuk mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, setiap perawat harus mampu melakukan riset-riset keperawatan. Nah, menurut hasil Lokakarya Nasional Keperawatan 1983, peran perawat itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah pelaksana pelayanan keperawatan. Nah, perawat memberikan asuhan keperawatan baik langsung maupun tidak langsung dengan metode proses keperawatan. Yang kedua, pendidik dalam keperawatan. Perawat itu mendidik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat serta tenaga kesehatan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang ketiga adalah pengelola pelayanan keperawatan.
Nah, perawat itu mengelola pelayanan maupun pendidikan keperawatan sesuai dengan manajemen keperawatan dalam kerangka paradigma keperawatan. Yang keempat adalah sebagai peneliti dan pengembang pelayanan keperawatan. Perawat melakukan identifikasi masalah penelitian, menerapkan prinsip dan metode penelitian, serta memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu asuhan atau pelayanan dan juga pendidikan keperawatan. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi perawat. Fungsi perawat itu adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perannya. Fungsi tersebut dapat berubah disesuaikan dengan keadaan yang ada. Perawat dalam menjalankan perannya memiliki beberapa fungsi seperti fungsi independen, dependen, dan interdependen. Nah, kalau fungsi independen ini merupakan fungsi yang mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis, pemenuhan kebutuhan keamanan dan kenyamanan, pemenuhan cinta mencintai, pemenuhan kebutuhan harga diri, dan aktualisasi diri. Sedangkan fungsi yang dependen itu merupakan fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatan atas pesan atau instruksi dari perawat lain. Nah, sehingga sebagian tindakan pelimpahan tugas yang diberikan, hal ini biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum atau dari perawat primer ke perawat pelaksana. Fungsi yang ketiga itu adalah fungsi interdependen. Fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan yang lainnya. Nah, fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan seperti dalam memberikan ASKEP. ASKEP itu asuhan keperawatan pada penderita yang mempunyai penyakit kompleks. Nah, keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja, melainkan juga dari dokter ataupun yang lainnya. Nah, berikutnya kita bahas tentang wewenang keperawatan. Kewenangan perawat adalah hak dan otonomi untuk melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan kemampuan, tingkat pendidikan, dan posisi yang dimiliki. Lingkup kewenangan perawat dalam praktek keperawatan profesional adalah pada kondisi dia sehat dan sakit sepanjang daur kehidupannya. Nah, hal ini mencakup yang pertama itu asuhan keperawatan pada klien anak dari usia 28 hari sampai usia 18 tahun. Yang kedua, asuhan keperawatan maternitas, yaitu asuhan keperawatan klien wanita pada masa subur dan neonatus dalam keadaan sehat. Yang ketiga adalah asuhan keperawatan medikal bedah, yaitu asuhan pada klien usia di atas 18 tahun sampai 60 tahun dengan gangguan fungsi tubuh baik oleh karena trauma atau kelainan fungsi tubuh. Nah, selanjutnya adalah asuhan keperawatan jiwa, yaitu asuhan keperawatan klien pada semua usia yang mengalami berbagai masalah kesehatan jiwa. Yang kelima adalah asuhan keperawatan keluarga, yaitu asuhan keperawatan pada klien yang keluarga unit terkecil dalam masyarakat sebagai akibat pola penyesuaian keluarga yang tidak sehat sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga. Yang keenam adalah asuhan keperawatan komunitas, yaitu asuhan keperawatan kepada klien masyarakat pada kelompok di wilayah tertentu pada semua usia sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Asuhan keperawatan gerontik, yaitu asuhan keperawatan pada klien yang berusia 60 tahun ke atas yang mengalami proses penuaan dan permasalahannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kewenangan perawat. Kewenangan perawat itu mencakup pelaksanaan pengkajian keperawatan terhadap status biopsikososiokultural dan spiritual klien, terus menurunkan diagnosis keperawatan terkait dengan fenomena dan garapan utama, yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar klien. Selanjutnya menyusun rencana tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, melaksanakan evaluasi terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan, terus mendokumentasikan hasil keperawatan yang dilaksanakan,
melakukan kegiatan konseling kesehatan kepada sistem klien, melaksanakan tindakan medis sebagai pendelegasian berdasarkan kemampuannya, terus melakukan tindakan di luar kewenangan dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa sesuai ketentuan yang berlaku di sarana kesehatan, dan dalam kondisi tertentu di mana tidak ada tenaga yang kompeten, perawat berwenang melaksanakan tindakan kesehatan di luar kewenangannya. Nah, selanjutnya kita bahas tugas dan tanggung jawab perawat. Tugas perawat dalam menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan ini dapat dilaksanakan sesuai tahapan dalam proses keperawatan. Tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercaya. Sebutan ini menunjukkan bahwa perawat profesional menampilkan kinerja secara hati-hati, teliti, dan kegiatan perawat dilaporkan secara jujur. Nah, tugas perawat ini disepakati dalam Lokakarya tahun 1983 yang berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, yaitu science interest, yaitu menyampaikan perhatian dan rasa hormat pada klien. Selanjutnya, explanation about the delay. Nah, ini bila perawat itu terpaksa menunda pelayanan, maka perawat bersedia memberikan penjelasan dengan ramah kepada kliennya. Selanjutnya, respect. Ini menunjukkan kepada klien sikap menghargai yang ditunjukkan dengan perilaku perawat, misalnya mengucapkan salam, tersenyum, membungkuk, dan bersalaman. Selanjutnya adalah subject the patient desire. Nah, berbicara dengan klien yang berorientasi pada perasaan klien, bukan pada kepentingan atau keinginan perawat. Selanjutnya, derogatory. Ini tidak mendiskusikan klien lain di depan pasien dengan maksud menghina. Selanjutnya yang terakhir, see the patient point of view. Nah, ini menerima sikap kritis klien dan mencoba memahami klien dalam sudut pandang klien. Tugas perawat dalam menjalankan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dalam proses keperawatan. Tugas perawat ini disepakati dalam Lokakarya tahun 1983 yang berdasarkan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang pertama itu mengumpulkan data, yang kedua menganalisis dan menginterpretasi data, yang ketiga mengembangkan rencana tindakan keperawatan, selanjutnya menggunakan dan menerapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip ilmu perilaku, sosial budaya, ilmu biomedik dalam melaksanakan asuhan keperawatan dalam rangka memenuhi KDM atau kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya menentukan kriteria yang dapat diukur dalam menilai rencana keperawatan. Terus menilai tingkat pencapaian tujuan, mengidentifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan. Nah, selanjutnya mengevaluasi data permasalahan keperawatan, mencatat data dalam proses keperawatan, menggunakan catatan klien untuk memonitor kualitas asuhan keperawatan, mengidentifikasi masalah-masalah penelitian dalam bidang keperawatan, membuat usulan rencana penelitian keperawatan, menerapkan hasil penelitian dalam praktek keperawatan, mengidentifikasi kebutuhan pendidikan kesehatan, membuat rencana penyuluhan kesehatan, melaksanakan penyuluhan kesehatan, mengevaluasi penyuluhan kesehatan, berperan serta dalam pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, dan menciptakan komunikasi yang efektif baik dengan tim keperawatan maupun tim kesehatan lain. Nah, topik yang terakhir akan kita bahas adalah tanggung jawab perawat. Nah, kalau secara definisi tanggung jawab perawat itu menurut Barbara Kozier, tanggung jawab perawat berarti keadaan yang dapat dipercaya dan terpercaya. Sebutan ini menunjukkan bahwa perawat profesional menampilkan kinerja secara hati-hati, teliti, dan kegiatan perawat itu dilaporkan secara jujur. Nah, ada berbagai macam jenis tanggung jawab perawat. Yang pertama itu adalah responsibility.
to God, tanggung jawab utama terhadap Tuhannya. Yang kedua adalah responsibility to client and society, tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat. Yang ketiga, responsibility to colleague and supervisor, tanggung jawab terhadap rekan sejawat dan atasannya. Jadi dapat kita simpulkan di sini peran dan fungsi dari keperawatan itu, kalau kita lihat dari perannya, peran si perawat itu adalah sebagai pelaksana pelayanan keperawatan, terus sebagai pendidik dalam keperawatan, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti serta pengembang pelayanan keperawatan. Sedangkan fungsi dari perawat adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perannya tadi, seperti itu. Nah, demikian topik tentang peran dan fungsi dari perawat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.